Saat berpidato di sidang paripurna DPR, Presiden Prabowo meluncurkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Beleit anyar ini diterbitkan untuk memberantas praktik lancung yang merusak tata kelola ekspor nasional dan merugikan negara. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Lantas, apa itu transfer pricing? Transfer pricing adalah modus yang sering dipakai perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajak di negara asal. Caranya, laba dialihkan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif lebih rendah atau ke tax haven, misalnya Singapura. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan praktik ini terungkap setelah mendatangi Lembaga Nasional Single Window atau NLSW. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan AI terhadap masing-masing 3 kapal milik 10 perusahaan eksportir CPO. Menurut Purbaya, pola transfer pricing dalam ekspor CPO tergolong umum terjadi. Dugaannya, perusahaan Indonesia mengirim barang ke Amerika Serikat melalui perusahaan afiliasi di Singapura. Meski kapal berangkat dari Indonesia, pengurusan ekspor dilakukan di Singapura dengan biaya lebih murah, sehingga potensi penerimaan pajak Indonesia tergerus. Temuan uji acak ini membuat Purbaya yakin praktik serupa lumrah terjadi. Ia kini mendalami dugaan yang sama pada komoditas batu bara dengan pola hampir serupa. Alhasil, dengan aturan baru ini, proses ekspor yang sebelumnya hanya antara perusahaan dan pembeli, kini juga harus melalui satu pintu lewat BUMN yang didirikan dan antara. Kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas batu bara hingga minyak kelapa sawit akan dimulai bertahap pada 1 Juni 2026 hingga implementasi penuh pada 1 September 2026. Tahap pertama berlangsung pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai masa transisi pengalihan transaksi perdagangan ekspor dari perusahaan ke BUMN. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, implementasi penuh dilakukan dengan seluruh transaksi perdagangan ekspor-impor antara pembeli luar negeri dan penjual di dalam negeri dilakukan sepenuhnya oleh BUMN. Menurut kamu, apakah sentralisasi ini cukup untuk menutup celah praktik transfer pricing dan memastikan penerimaan negara benar-benar meningkat?